An Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taghawwaqa rajulani falyatawat kullu wahidin minhuma an sahibihi wa la yatahaddasa fa innallaha yanqatu ala dzalik. Ini hadis mengingatkan kita ketika kita buang air. Buang air, kita kan kadang punya WC berdekatan. Ini kalau kita ada kamar kecil ya mungkin tertutup, tidak saling komunikasi. Tapi kalau seperti yang saya pernah ceritakan pada waktu saya KKN tahun tahun 79 sekitar 79 pada waktu itu di satu desa namanya Mandala, Telaga Langsat, daerah Kalimantan Selatan. Yang ini sungai ngalir, di situ ada bambu yang dibuat rakit, kemudian pada zaman itu, tapi udah 40 tahun yang lalu ya. Ada rakit dan kemudian mereka mandi di sebelah sini, buang air di sebelah ilirnya. Begitu, buang air hanya sekedar berlindung dengan kain sarung. Ya, tenang aja, ada yang sambil ngerokok. Tenang ya. Apa kata Rasulullah di dalam hadis ini? Beliau mengatakan bahwa apabila kamu lagi buang air dua orang bersama-sama nih, wal yatawara kullu wahidin minhum, jangan sekali-kali kamu ngobrol antara si satu dengan yang lain. Jangan, kata Rasulullah. Kenapa? La yatahaddasa, jangan ngobrol, jangan omong-omongan lah, cerita, berdiskusi begitu. Berdiskusi, fa innallaha yanqutu, sesungguhnya Allah sangat benci ala zalika, dengan kondisi yang demikian itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, an Abi Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassu ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Kita mohon maaf nih kepada bapak-bapak yang laki-laki, makasih. Apa? Jangan kamu yamassun, menyentuh, memegang, ya. Maaf, ahaduk dzakarahu, akan alatmu sendiri, dengan alatmu sendiri, biyaminihi, dengan kanan tanganmu, dengan tangan kananmu. Nah, jangan, kata Rasulullah, wa huwa yabul, sementara kamu buang air kecil. Wala yatamassa minal khala'i biyaminihi, dan jangan pula kamu memegang-megang itu, walaya tanafas, dan jangan kamu memasukkan tanganmu yang sudah memegang-megang tadi fil inai, di dalam bejana air. Kamu punya bejana ya, kita enggak, kita pakai keran. Bejana airannya sudah pegang-pegang itu, kemudian dengan tangan kanan. Nah, setelah itu dia masukkan lagi ke bejana, cebokan ke tempat air, Jangan, kata Rasulullah. Muttafaqun alaih. Hadis ini lengkap dan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi artinya hadis sahih mengingatkan kita untuk hal-hal yang seperti itu, jangan menggunakan tangan kanan. Kemarin sudah kita ya, semua masuk itu kita gunakan kanan, kecuali masuk ke kamar kecil, dengan usahakan menggunakan kaki kiri. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, an Salman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antas balqibbah bighaitin aw baulin. Rasulullah melarang kami antas takbilal qiblah, ketika kamu bilgait aw baul, ketika kamu buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat. Jangan menghadap kiblat. WC kita di sebelah sana ya, kita
tidak menghadap ke kiblat arahnya. Kalau di mana-mana kita kadang-kadang melihat di mana menghadap, ya udahlah masuk aja. Tapi sebenarnya kalau kita merencanakan, bisa kita rencanakan jangan menghadap kiblat, pas lah punya kita. Kita menghadap ke sini. Kemudian autastanji bil yamin, atau kamu bersuci dengan kanan tadi, autastanji ba'aqallis salasa, atau mensucikan bekas buang air tadi dengan apa? Bi salasati bi aqli min salasa, kurang dari 3 biji batu. Kan boleh kita beristinja dengan batu kan, nah, tapi jangan sampai kurang kan ya Rasulullah. Paling tidak 2, paling tidak 3, boleh lebih, tidak apa-apa, tapi jangan sampai kurang dari 3. Antastanji iradi azamu au azim, atau menggunakan kotoran. Kan pernah terjadi nih di zaman Rasul, ada orang yang rupanya cari batu susah, cari batu kerikil. Nah kemudian hanya dapat 2. Lalu ketika dapat 2 ini diingatkan, tidak boleh 2, harus lebih begitu. Pergi lagi dia cari, ternyata dapat 1 lagi. 1 batu ini ternyata bukan batu, dia merupakan kotoran unta yang sudah kering, yang sudah menjadi batu lah, sudah kering jadi batu. Itu dilarang oleh Rasulullah. Dan ada riwayat lain mengatakan bahwa ada lagi sahabat yang bertanya ketika datang mau cuci hanya dapat 2, kemudian dia cari lagi dapat tulang bekas tulang unta atau tulang kambing atau tulang apa, itu dibawa disampaikan ke Rasulullah. Jangan ya Rasulullah, karena kotoran tadi biarpun kering itu tetap tidak dapat menyucikan. Di minimal dengan menggunakan 3 batu, atau juga jangan sekali-kali dengan memegangnya dengan tangan kanan. Ini pesan Rasul. Dan jangan menghadap kiblat. Pada riwayat lain mengatakan bahwa disebutkan di sana ghaitil falyastansir, maka sebaiknya kamu jangan hadaplah ke timur atau ke barat. Karena pada waktu itu posisi beliau kan, kalau Ka'bah itu segi 4, yang di sini berarti menghadap ke Ka'bah, tapi kalau sini mungkin menghadap ke timur, sini menghadap ke barat. Nah jadi artinya jangan menghadap kiblat. Ada riwayat lain, dan jangan membelakanginya. Membelakangi juga jangan kalau kita merencanakan ya. Tapi kalau kita masuk ke kamar di masjid di mana-mana, apalagi di jalanan, kita melihat ada singgah di pom bensin, ada kamar kecil, ya udah masuk aja di situ. Ini kalau kita di rumah merencanakan membuat kamar mandi atau kamar kecil, sebaiknya ikuti perintah Rasul. Pahala kita dapat, WC tetap ada. Nah kan, nilai ibadah kita itu mulai dari kita membangun sudah ada, jadi ada ibadah di dalamnya. Bapak dan jamaah sekalian yang kami hormati, wa anha, dan begitu pula diriwayatkan dari Abi Ayyub menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranak. Suatu ketika beliau sampaikan, ketika kamu keluar dari kamar kecil, maka ucapkanlah, katakanlah ghufranaka ya Allah. Artinya ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kalau kemarin Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, minimal gampang ghufranak, ampuni kami, maafkan kami, hapuskan kesalahan kami ya Allah.
idza bala ahadukum falyastanzak salasan. Ini mah apabila kamu buang air kecil, maka untuk laki-laki nih diurut-urut kata Rasulullah, buang dan bersihi betul lah, dikeluarkan betul air kencing kita itu supaya jangan tertahan di dalam rahim laki-laki terutama ya. Anna Nabi atallaha yunji alaikum qalu inna natbi'u hijaratal ma' rawahul bazzar bisanadid dha'if asluhu min Abi Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah bin hadits Ibnu Abi Hurairah biduna zakara wa hijarat.